Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Deka. Kali ini Miss Deka akan menyampaikan materi klasifikasi makhluk hidup di bagian yang kedua. Oke, adik-adik semuanya udah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau udah siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang dunia kehidupan atau klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini dibagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama ada Plantae, yang kedua ada Fungi, yang ketiga ada Animalia, dan yang keempat ada Protista, dan yang kelima ada Monera atau Prokariot. Nah, klasifikasi dunia kehidupan ini ada 5 ini menurut Whitaker. Nah, jadi makhluk hidup ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Ada kelompok Plantae, berarti dia masuk ke dalam kelompok tumbuhan. Yang kedua ada kelompok Fungi, berarti dia masuk ke kelompok jamur. Ada kelompok Animalia, berarti dia masuk ke kelompok hewan. Ada Protista dan ada Monera. Lalu apa ya Protista dan Monera itu? Nanti kita lanjut pada materi slide berikutnya. Nah, ternyata di dalam makhluk hidup itu terdapat kelompok makhluk hidup dengan berukuran kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, jadi pada gambar ini merupakan mikroskop monokuler karena ada lensa okulernya hanya satu. Ketika ada 2 lensa okuler di sini, berarti dia namanya mikroskop binokuler. Nah, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil ini biasanya untuk melihat makhluk hidup pada kelompok Monera atau bakteri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kingdom Monera. Ya. Kingdom Monera ini merupakan makhluk hidup dengan bersel satu atau uniseluler. Ya, selnya dia itu bersifat prokariot. Nah, anggota Monera itu apa aja ya? Yang pertama ada bakteri. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar bakteri ya. Ada bakteri kokus yang berbentuknya bulat, ada bakteri basil yang bentuknya panjang-panjang kayak gini, dan ada yang bentuknya seperti spiral. Nah, ini penggolongan kelompok bakteri. Kemudian ada juga algae hijau biru. Nah, algae ini ada di gambar ini nih. Nih ada kelompok yang bentuknya seperti yang A dan ada yang B ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam kingdom Protista. Apa itu kingdom Protista? Jadi kingdom Protista ini pengelompokan pengelompokan makhluk hidup yang bersel satu maupun bersel banyak, yang sederhana, serta makhluk hidup yang berkoloni. Nah, makhluk hidup ini pada kingdom Protista ini dia selnya itu bersifat eukariotik. Selanjutnya ada 3 kelompok dalam hal ini. Yang pertama ada protozoa. Nah, protozoa ini dibagi lagi menjadi keempat kelompok berdasarkan alat gerak. Ada rhizopoda, ada flagellata, ada ciliata, dan ada sporozoa. Nah, rhizopoda ini merupakan protista mirip hewan yang bergerak dengan menggunakan pseudopodium. Pseudopodium itu merupakan kaki semut. Nah, contohnya itu Amoeba proteus. Selanjutnya ada flagellata, berarti dia yang bergerak dengan menggunakan flagel. Contohnya Trypanosoma. Nah, yang ketiga ada ciliata. Dia itu bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Contohnya ada Didinium. Selanjutnya ada sporozoa, artinya dia itu tidak memiliki alat gerak. Contohnya Plasmodium malaria. Selanjutnya yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau biasa kita sebut dengan sebutan algae.
Nah, alga ini dibedakan menjadi 5 berdasarkan jenis pigmennya. Ada alga hijau, alga keemasan, alga pirang, alga merah, alga api, maupun Euglonophyta. Yang ketiga adalah protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada Myxomycota, contohnya ada Psyarum, Polycephalum, dan yang kedua ada Oomycota. Di contohnya Phytophthora dan Phytophthora nicotine. Nah, jadi ini merupakan kingdom protista. Jadi ada 3 ya, protozoa, algae, sama protista mirip jamur. Selanjutnya ada kelompok jamur atau fungi. Dia kingdom yang kedua tadi ya. Nah, kelompok jamur atau fungi, dia itu dibagi menjadi 4. Ada Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, contoh-contohnya adik-adik semua bisa baca sendiri di sini. Zygomycota itu contohnya seperti jamur di tempe atau jamur di roti. Sedangkan kalau Ascomycota itu seperti jamur di tape maupun yang jamur yang menghasilkan sebuah antibiotik. Nah, terus yang ketiga ada Basidiomycota. Jadi dia termasuk kelompok jamur tiram maupun jamur kuping. Dan yang terakhir itu Deuteromycota. Ini contohnya kayak jamur yang menyebabkan penyakit busuk tanaman atau penyebab penyakit kurap. Nah, kalau kita kena kurapan nih, berarti dia merupakan jamur Trichopiton. Selanjutnya pada kelompok tumbuhan atau plante. Nah, ini digolongkan menjadi yang pertama ada tumbuhan yang tidak berpembuluh. Dia itu tidak memiliki pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Contohnya adalah lumut. Nah, tumbuhan lumut ada lumut daun, ada lumut hati, maupun lumut tanduk. Nah, ini gambarnya nih. Ini lumut daun seperti ini gambarnya. Kalau lumut hati seperti ini, dan lumut tanduk seperti tanduk gitu ya. Nah, selanjutnya ada tumbuhan yang berpembuluh. Nah, kalau tumbuhan yang berpembuluh itu contohnya tumbuhan paku. Berarti dia memiliki xilem dan phloemnya. Berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paku homospor, ada paku heterospor, dan paku peralihan. Yang pengklasifikasian tumbuhan paku ini ada 4. Yang pertama ada Psilobita, paku purba, terus ada Lycophyta, paku kawat, dan yang ketiga ada paku ekor kuda, serta ada Pterophyta atau Filiciene ya. Oke. Selanjutnya kita bahas ke tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini terdapat tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kalau tumbuhan berbiji terbuka itu contohnya ada melinjo, pakis haji, maupun pinus. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup itu berdasarkan jumlah kotiledon. Berarti dia mau tumbuhan monokotil maupun dikotil. Nah, tumbuhan monokotil dan dikotil kan tumbuhan yang berkeping 1 dan berkeping 2. Contohnya ada banyak ya. Ada mangga, ada berkeping 1, terus ada dikotil yang berkeping 2. Contohnya tumbuhan yang menjari gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok hewan. Nah, hewan ini dibagi menjadi 2. Ada hewan invertebrata maupun hewan avertebrata. Nah, yang invertebrata ini dibagi menjadi ke dalam 5 kelompok. Ada porifera, coelenterata, ada vermes, ada molluska, dan ada arthropoda. Nah, di kelas 7 ini kita hanya memahami ada berapa kelompok-kelompok hewannya. Nah, untuk materi selanjutnya ini nanti akan dibahas di SMA di pelajaran biologi. Nanti akan dijelaskan satu-satu dari porifera sampai arthropoda. Dan ada Echinodermata, maaf. Ternyata invertebrata ini ada 6 kelompok ya. Yang terakhir itu ada Echinodermata. Ya, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hewan vertebrata. Nah, kalau vertebrata inilah yang dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada ikan, yang kedua ada amfibi, yang ketiga ada reptil, ada burung, dan mamalia. Ikan atau Pisces,
burung itu aves, reptil itu reptilia, dan amfibi itu amfibia. Jadi kelompok hewan vertebrata itu merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau yang tadi invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi pembahasan yang part kedua ini sudah selesai. Jadi pada materi klasifikasi makhluk hidup ini di kelas 7 ini hanya sebatas kayak nggak terlalu masuk ke dalam, jadi kayak hanya sebuah pengantar atau pengenalan bagi anak SMP. Nanti di kelas SMA bakal dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, sekian atas pembelajaran yang Miss Dika sampaikan. Terima kasih, jangan lupa untuk terus belajar dan nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.